Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan juga di sini dalam trik Microsoft Excel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana memulai bekerja dengan Microsoft Excel. Kita akan bahas mulai dari bagaimana kita membuat dokumen baru, membuka dokumen lama, kemudian kita juga akan membahas masalah layout yang ada di dalam Microsoft Excel. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana kita mulai memasukkan teks ke dalam Microsoft Excel. Kemudian di situ akan kita bahas juga bagaimana cara mengedit ketika teks yang kita masukkan itu kurang sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu, bagi Sobat Excel semua yang belum subscribe channel Mas Yoga, silahkan klik subscribe di bawah ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak digunakan dalam pekerjaan kita. Terima kasih, kita simak video tutorial ini. Sobat Excel semua, untuk memulai Microsoft Excel, silahkan klik icon yang ada di bawah ini. Nah, kemudian akan muncul halaman untuk memulai Microsoft Excel. Nah, di dalam halaman ini kita di sini bisa membuat lembar Microsoft Excel mulai dari halaman kosong atau kita bisa memilih template. Jadi kita bisa memulai aktivitas di Microsoft Excel dengan menggunakan blank workbook atau kemudian kita bisa memilih template kan. Kalau kita memilih template di sini berarti apa? Berarti nanti kita sudah dibuatkan wadah. Jadi template itu seolah-olah wadah yang nanti akan diisi oleh data-data sesuai dengan yang kita butuhkan gitu kan. Jadi di sini banyak sekali template kan. Ada yang hubungannya dengan budget, ada yang hubungannya dengan penjadwalan, ada yang hubungannya dengan misalnya cash flow dan sebagainya. Di sini ada grup-grup. Di sini sudah dibuatkan oleh Microsoft Excel grup-grup template yang disediakan oleh Microsoft Excel. Kita bisa juga set di sini kan. Misalnya saya set yang masalah budget kan, atau penganggaran. Nanti di sini akan keluar template yang hubungannya dengan budget. Nah, kita tinggal pilih salah satunya dan kemudian kita masukkan data-data sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan template, model yang kita inginkan tentu saja harus mengikuti template yang sudah ada. Nah, biasanya kalau kita ingin berkreasi sendiri, nah kita memulai Microsoft Excel itu ya dengan menggunakan blank dokumen. Kita benar-benar mulai dari awal. Semuanya kita yang buat sendiri. Nah, ini akan lebih baik karena apa? Karena akan tampak model-model yang kita buat sendiri kan. Jadi original buatan sendiri ini akan lebih bagus bagi kita dan akan bisa menyesuaikan dengan data-data yang kita miliki kan. Ya, jadi di sini untuk memulai Microsoft Excel kita bisa mulai dari blank ya, blank dokumen atau blank workbook, atau kita bisa membuat dari template, atau kita bisa membuka kan, file yang pernah kita buat dengan kita memilih menu open ya. Kemudian kalau sudah kita klik open baru kita cari. Jadi kita cari filenya di browse, kemudian kita pilih, kita double klik mana file yang akan kita buka. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan blank workbook ya. Jadi saya akan menggunakan mulai dari dokumen yang kosong, benar-benar dari awal. Jadi di sini saya klik blank workbook. Saya klik, dan nanti muncul halaman kosong. Nah, di bagian atas di sini ada tab ya. Jadi ini kalau kita klik, ini nanti akan muncul menu-menu. Jadi menu di Microsoft Excel 2010 ke atas itu bentuknya sudah tab seperti ini. Jadi ini kalau kita klik di tab Home, nanti di bawahnya ada menu-menu. Nah, di dalam Microsoft Excel ini biasa disebut sebagai ribbon.
Ya, jadi ini ada menu file, home, insert, page layout, formula, data, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam tab ini, di sini nanti di tiap-tiap ribbon itu akan dibuat grup ya. Nah, setiap grup itu nanti di sini akan dibatasi kan. Dibatasi oleh garis ini. Jadi ini di grupnya clipboard, di sini dibatasi oleh garis. Terus selanjutnya di sini ada grupnya font yang nanti hubungannya dengan bagaimana kita melakukan editing terhadap font atau huruf. Kemudian di sini ada grupnya alignment ya, yang hubungannya bagaimana dengan penataan. Kemudian di sini ada group number, ada group style, ada group cell dan sebagainya. Ini saya pakai mode menyembunyikan ribbon. Kalau ingin kita tampilkan terus, tinggal kita klik ini tabnya, kemudian kita klik di sini ya. Kemudian kita pinnya ini kita aktifkan. Nah, maka kemudian ribbon kita ini akan selalu muncul gitu kan. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah tab, kemudian di dalam tab itu ada ribbon ya. Kemudian setiap ribbon itu di sini akan dibuat grup. Dibuat grup yang di sini itu dibatasi oleh garis-garis. Nah, kemudian di bagian bawah kan. Di bagian bawah di sini ada status bar ya. Jadi ada status bar, di mana status bar itu nanti isinya ya nanti untuk memberikan informasi kan terhadap terhadap aktivitas yang ada di Microsoft Excel atau di spreadsheet kita. Cuma ini masih kosong karena kita belum memasukkan objek di dalam spreadsheet ini ya. Nah, kemudian di bar yang ada di bawah di sini juga ada ini fasilitas zoom. Jadi zoom ini dipakai untuk memperbesar dan memperkecil spreadsheet yang kita miliki. Jadi ini yang saya blok ini ya. Ini adalah spreadsheet. Nah, ini bisa kita zoom dengan menggunakan fasilitas zoom yang ada di bawah. Kita tinggal tarik kan. Zoom ke atas, ya ini lebih besar, kemudian zoom ke bawah, ini lebih kecil. Nah, kemudian di dalam workbook, di sini juga nanti kita akan memiliki yang namanya sheet ya, atau spreadsheet, halaman gitu kan. Nah, defaultnya di sini kalau di Microsoft Excel versi yang 2019, di sini defaultnya itu cuma ada satu sheet, sheet 1 atau sheet 1. Nah, kalau di Microsoft Excel 2010, 2013 di sini defaultnya itu akan muncul 3 sheet kan. Tapi itu tidak masalah. Karena sheet itu nanti bisa kita tambah atau bisa kita kurangi. Untuk menambah sheet, kita tinggal ini aja, tinggal klik tombol new sheet atau tombol plus ini kan. Kita tinggal klik, nanti sheet-nya itu akan bertambah. Jadi sekarang kita punya 3 sheet. Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, kemudian sheet ini juga bisa kita rename. Atau sheet ini bisa kita ubah namanya. Caranya gimana? Tinggal klik kanan saja, terus kemudian kita klik rename. Nah, misalnya sheet 1 mau kita ubah menjadi sheet summary. Summary. Atau bahasa Indonesia kita pakai ringkasan. Nah, tinggal kita enter saja. Nanti sheet yang pertama itu sudah berubah menjadi summary. Namanya sudah berubah menjadi summary. Sheet kedua, ini kalau mau kita ubah juga langkahnya sama, tinggal klik kanan, terus kemudian kita rename. Nah, kemudian di dalam sheet ya, di dalam sheet ini dalam kondisi saya perbesar sebesar 250%. Nah, nanti di dalam sheet ini ya, di sini kita bisa menjumpai yang namanya kolom. Ya, jadi kolom di dalam Microsoft Excel ini kolom di dalam Microsoft Excel ini diwakili oleh abjad kan. Jadi oleh abjad. Berarti dia posisinya adalah vertikal kan. B. Jadi di sini ada kolom A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, ini yang namanya kolom. Kemudian di dalam spreadsheet atau kalau kita singkat di dalam sheet
itu juga ada yang namanya row atau baris. Baris itu diwakili dengan angka. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam Microsoft Excel ini kita bisa menjumpai atau kita menjumpai satu bidang ini. Nah, satu bidang ini yang namanya sel. Sel itu apa? Berarti sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Jadi pertemuan kolom dengan baris itu namanya sel. Nah, makanya kemudian sel itu namanya pasti akan berhubungan dengan sel, pasti sel itu namanya akan berhubungan dengan kolom dan baris. Jadi kalau saya seleksi ya, ini satu bidang ini berarti apa? Dia namanya B3. Karena apa? Dia ada di kolom B, kemudian dia ada di baris yang ketiga. Nah, ini yang namanya sel. Kemudian kalau kita buat seleksi kan, jadi seperti ini. Saya misalnya menyeleksi 4 sel seperti ini. Nah, 4 sel ini yang kita seleksi itu namanya ring ya. Ring. Jadi yang kita seleksi ini namanya ring. Jadi ring itu apa? Ring itu adalah seleksi dari beberapa sel. Itu namanya ring. Nah, ring pun mempunyai nama. Jadi kalau kita seleksi ini kan. Nah, ini berarti namanya apa seleksinya ini? Ini namanya seleksinya adalah B3.2C4. Jadi seleksi sel B3 sampai C4. Jadi di sini namanya B3 sampai C4. Jadi kalau kita buat seleksi seperti ini, nah seleksinya ini namanya B3 sampai C4. B3 C4. Nah, ini mengenai yang namanya ring.